Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Busyro Mukodas, yang kami hormati Bapak Roy Murtado, Ibu Asfinawati, Ibu Nur Hidayati, selaku narasumber pada kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Bapak Febri Diansyah, serta yang kami banggakan seluruh peserta diskusi publik sumber daya alam seri yang ketiga. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat datang pada diskusi publik evaluasi pemberantasan korupsi pada sektor sumber daya alam seri yang ketiga dengan tajuk Reposisi, Peran dan Strategi KPK GNPSDA, membaca ulang relasi kuasa politik dan reaktualisasi kolaborasi gerakan sosial. Perkenalkan, saya Swasti Putri dari Satgas Pembelajaran Eksternal Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sebagai informasi bahwa rangkaian kegiatan diskusi publik ini diinisiasi dari terbitnya Jurnal Integritas KPK edisi khusus Sumber Daya Alam, yang juga merupakan hasil penelitian dari tim GNPSDA KPK. Pada seri yang pertama telah dibahas mengenai proses lahirnya GNPSDA, tantangannya dan harapannya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan pada seri yang kedua, kita lebih banyak berdiskusi mengenai proses harmonisasi kebijakan dan regulasi di sektor sumber daya alam. Lalu, apa dan bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam GNPSDA ini? Apakah dapat memberikan daya dorong yang kuat terhadap kebijakan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Permasalahan tersebut akan didiskusikan pada diskusi publik pada seri yang ketiga ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama kita telah hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Bapak Febri Diansyah, yang akan menyampaikan sambutannya untuk memulai kegiatan kita pada diskusi pagi ini. Kepada Bapak Febri Diansyah, kami persilahkan. Terima kasih Pak Busro, Pak Roy Murtado, Ibu Asfinawati. Kalau acara serius saya harus panggil Ibu Asfinawati biar fokus gitu ya, biar Mbak Asfinnya juga lebih serius gitu kan, dan Ibu Nur Hidayati. Jadi sebenarnya saya kemarin itu mau daftar untuk jadi peserta. Tiba-tiba disuruh nggak boleh kalau jadi peserta saja, jadi harus membukakan pintu untuk diskusi ini. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti saya lebih dalam konteks mengantarkan diskusi ini, karena memang pengelolaan jurnal integritas itu, khususnya tentang sektor sumber daya alam ini, yang kita bahas dan kita kulik agak dalam ya di edisi terakhir 2019 kemarin, tepatnya edisi khusus 2019 kemarin itu memang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat. Kalau substansinya itu berasal dari teman-teman lintas unit di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga karena ini sebuah gerakan tentu saja merupakan kolaborasi dari begitu banyak unsur, mulai dari teman-teman akademisi yang ada di kampus-kampus yang secara intens mengawal gerakan sumber daya alam ini, teman-teman di masyarakat sipil tentu saja, dan juga termasuk beberapa pimpinan-pimpinan instansi yang sebenarnya juga memiliki komitmen dalam rangkaian gerakan sumber daya alam ini dilakukan. Sebenarnya sudah cukup lama KPK menginisiasi, kalau sentuhan pertama itu sejak 2009 kira-kira, ketika kami melakukan kajian di sektor SDA ini, waktu itu kajian di sektor migas. Namun secara lebih sistematis saat itu, saya ingat di tahun 2015 ya, deklarasinya dilakukan. Deklarasi yang lebih multisektor begitu dilakukan, karena memang butuh komitmen banyak pihak untuk bisa melakukan dan membangun secara terus-menerus gerakan sumber daya alam ini, gerakan pemberantasan korupsi di sumber daya alam ini. Apakah sudah berhasil? Belum tentu.
Dan bahkan saya yakin nanti narasumber akan membahas dan mengulik lebih jauh apa yang terjadi sampai dengan hari ini misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah akar persoalan di korupsi sumber daya alam yang sering kita sebut dengan bagaimana oligarki di sektor sumber daya alam menguasai proses pembentukan aturan, proses perumusan kebijakan, sehingga pemetaan tentang siapa saja sebenarnya yang diuntungkan dalam relasi kuasa yang menjadi tema di webinar ketiga ini tentu akan menarik sekali nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti begini, dari dua webinar sebelumnya dan harapannya di webinar ketiga ini kita semua berharap agar ada kesadaran yang penuh bahwa pertama pekerjaan ini mungkin saja akan tambah berat untuk mengawal pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Ada situasi politik, situasi ekonomi, dan juga mungkin kondisi masyarakat sipil saat ini yang tidak sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Situasi, ada yang bilang situasi menjadi lebih rumit saat ini. Tapi bagaimana cara kita bisa membahas kembali, mengreaktualisasi kembali kolaborasi gerakan sosial itu juga menjadi satu isu yang besar. Kami pikir itu bukan hanya isu di gerakan sumber daya alam, tetapi juga isu dalam gerakan anti korupsi secara lebih luas. Tapi karena kita diskusi soal sumber daya alam saat ini, tentu harapannya diskusi ini juga bisa menghasilkan poin ini. Jadi ada dua poin yang cukup mendasar. Pertama, membaca ulang relasi kuasanya, meskipun beberapa pihak bilang, mungkin Pak Busro nanti akan menjelaskan bahwa ya relasi kuasanya sebenarnya tidak relatif berubah ya. Yang berkuasa yang menjalankan kekuasaan, yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, yang mempengaruhi situasi politik dan ekonomi, mungkin orangnya relatif itu saja, korporasinya relatif, beneficial owner-nya misalnya itu saja, dan tapi bagaimana kita bisa menghadapi itu dan tidak lelah untuk memetakan relasi kuasa tersebut. Karena itulah kami beberapa waktu yang lalu bersama-sama berinisiatif untuk merumuskan seluruh upaya, seluruh ikhtiar yang sudah kita lakukan dalam gerakan sumber daya alam ini dituangkan dalam bentuk tulisan gitu di jurnal integritas. KPK sudah menerbitkan sekitar 9 edisi jurnal integritas. Salah satunya adalah evaluasi gerakan sumber daya alam yang kemudian kita ulas dalam 3 serial webinar ini. Jadi teman-teman yang hadir dalam webinar ini dan nanti yang akan menyimak secara lebih lengkap hasil diskusi ini di YouTube KPK dan YouTube kanal KPK, nanti bisa membaca juga jurnal integritas tersebut. Kami juga mengundang nanti pada seluruh pihak untuk menulis di edisi berikutnya, karena ini kontribusi kita sebenarnya untuk, katakanlah yang paling sederhana, melawan lupa. Gerakan anti korupsi, gerakan sosial dari dulu itu sudah dilakukan secara masif. Tapi mungkin sebagian kecil saja yang menulisnya secara sistematis agar bisa jadi pembelajaran untuk gerakan berikutnya, agar ada kontinuitas seperti itu. Nah, kami juga mengundang nanti sejumlah pihak untuk menulis dan berbagi analisis dan berbagi data yang ada, sambil memang kita harus terus bergerak melakukan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam ini. Ada 7 artikel ya di jurnal tersebut yang kemudian kita sarikan lebih lanjut dari gerakan SDA sejak 2015 ya. Semoga itu bisa diulas, terutama poin relasi kuasanya di webinar edisi ketiga ini. Saya kira mungkin sebagai pembuka pintu begitu, sebagai pengantar saja. Selamat datang Pak Busro. Sudah lama sekali nggak ketemu Pak Busro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh ini Pak, disuruh mengantarkan Pak. Jadi ketika Pak Busro sudah duduk di depan
laptop begitu, berarti pengantar ini selesai. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Febri Diansyah yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dan telah menyampaikan pengantarnya, dan kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta tentunya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, lebih lanjutnya kegiatan ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Sulistianto dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Kepada Bapak Sulistianto, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada, tentunya pasti di rumah saja gitu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, Dan selamat pagi, kita jumpa lagi di webinar series evaluasi pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Di seri ketiga, seri kali ini akan mengangkat tema reposisi peran dan strategi KPK GNPSDA membaca ulang relasi kuasa politik dan reaktualisasi kolaborasi gerakan sosial. Kata penting di sini adalah gerakan sosial. Bersama kita telah hadir narasumber-narasumber hebat, pentolan-pentolan gerakan sosial di wilayahnya masing-masing gitu ya. Saya ingin menyapa yang pertama Pak Busro Mukodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Busro, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di Jogja atau di Ya, Jakarta? di Jogja. Oh, di Jogja ya, jadi nggak bisa keluar dari Jogja Pak ya? Iya, status tahanan rumah. Oke, baik. Narasumber kedua nanti ada Mas Roy Murtado, beliau dari Komite Nasional Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Beliau itu akrab disapa dengan Gus Roy. Apa kabar Gus Roy? Ya, alhamdulillah sehat Mas Suli. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber selanjutnya kita juga ditemani oleh Mbak Asfinawati dari YLBHI. Apa kabar Mbak Asvin? Baik, Mas Sulis. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga baik-baik juga semua teman-teman. Ya, amin. Terima kasih Mbak Asvin. Dan narasumber keempat ada Mbak Nur Hidayati dari Walhi. Biasa kita sapa dengan Mbak Yaya. Selamat pagi Mbak Yahya, apa kabar? Pagi Mas Sulis, kabar baik. Terima kasih. Iya, terima kasih para narasumber telah hadir bersama kami. Dalam topik kali ini nanti kita minta para narasumber akan menjelaskan konteks masalah relasi kekuasaan politik ekonomi dalam situasi sekarang dan dampaknya atau kaitannya dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya di sektor sumber daya alam. Kita nanti juga minta bagaimana kemudian nanti relevansi, urgensi, tantangan, dan terobosan kolaborasi gerakan sosial dari perspektif masing-masing. Baik, untuk menyingkat waktu, pertama kami persilahkan Pak Busro untuk menyampaikan paparan pagi ini. Setiap narasumber kami kasih kesempatan 15 menit, Pak. Monggo silakan Pak Busro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Para narasumber, moderator, jajaran KPK, dan partisipan semuanya di seluruh penjuru tanah air. Kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa bagian-bagian. Yang pertama, refleksi dulu tentang topik ini. Kemudian yang kedua, masuk pada substansi. Nah, tentang refleksi ini, saya ingin menyampaikan bahwa tema yang diusung ini adalah tema yang kemudian saya pahami dan saya rubah menjadi satu tema dengan judul reposisi KPK, termasuk program GNPSDA, ke fitrahnya. Saya ingin menjelaskan dulu mengapa saya pakai istilah fitrahnya. Fitrahnya itu artinya KPK sesuai dengan historis background, political background,
dibentuknya KPK. Secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa KPK secara fitrahnya itu merupakan anak kandung reformasi bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Ini 3 lembaga independen, ya, satu kata independen, kata penting itu. Yang di Undang-Undang KPK yang lama, nomor 30 tahun 2002, itu istilah independen ada di poin C, butir C, pembukaan atau pertimbangan. Itu artinya bahwa KPK itu background dibentuknya kala itu adalah karena situasi pemerintahan, ya, terutama situasi pemerintahan sebagai lembaga negara itu dipenuhi dengan tindakan-tindakan birokrasi yang tuna moral, moral birokrasi, moral pemimpin, moral pejabat. Akibatnya lalu terjadi korupsi yang sangat absolut, sangat mudah dan sentralistik. Nah, kemudian aparat penegak hukum dinilai oleh masyarakat lewat MPR, oleh wakil-wakilnya di MPR waktu itu, aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan berada di kekuasaan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi, anti kritik, ya, alergi terhadap kritik, dan anti daulat rakyat. Nah, itulah background mengapa KPK didirikan. Ini refleksi sejarah perlu saya sampaikan karena biar masyarakat lebih mengingat dengan baik kembali. Sekarang ini background sejarah seperti itu, kalau kita lihat, kita cermati, berada dalam posisi yang diametral. Saya ingin membandingkan di era Pak SBY, 10 tahun kami ada relasi dengan beliau, dengan kepemimpinan beliau. 5,5 tahun di Komisi Yudisial, 4 tahun selama di KPK. Nah, di era Pak SBY tentu juga di samping prestasinya juga ditandai dengan korupsi di banyak sektor, termasuk sektor yang sekarang sedang kita bicarakan itu, sektor secara umum sektor tambang. Nah, di era Pak SBY itu upaya-upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK dilakukan oleh teman-teman DPR dan berbagai kalangan, tapi kita hadapi dengan kekuatan masyarakat sipil secara solid sekali. Kelompok mahasiswa Cipayung misalnya, itu waktu itu komunikasi dengan pimpinan KPK, dengan inti-inti pegawai KPK di Litbang dan sebagainya, itu berjalan dengan bagus. Nah, kemudian upaya untuk melemahkan KPK di era PSBY itu di stop karena pertama gerakan kita berbasis pada masyarakat sipil yang waktu itu masih solid, ya. Tapi juga berbasis pada kesadaran pertimbangan politik dari Presiden SBY waktu itu. Akhirnya Presiden SBY menyatakan dalam pidato resminya di istana, stop revisi Undang-Undang KPK. Stop upaya untuk mencari novel Baswedan dan sebagainya. Dalam kasus novel Baswedan waktu itu sudah dimunculkan rekayasa dan efektif. Nah, kemudian di era sekarang ini, saya ingin singkat, di era sekarang ini, di era Pak Jokowi, justru KPK mengalami situasi diametral 180 derajat, yaitu bertentangan dengan background historisnya yang tadi saya kemukakan. Sekarang justru KPK menghadapi satu situasi di mana situasi itu muncul gejala-gejala semakin berkuasanya dua oligarki, dua elit kecil, elit
yang kelompok kecil itu, tapi pengaruhnya begitu besar. Dua elit ini disebut dengan oligarki bisnis, kekuatan bisnis yang hitam yang menggunakan cara-cara yang tidak fair, yang tidak profesional, bekerja sama dengan kekuatan politik. Yang kekuatan politik ini juga sering disebut dengan oligarki politik. Nah, dua oligarki ini kemudian menjalin kelindan, hubungan yang sangat mesra itu. Orang bilang terjadi perselingkuhan secara terbuka. Nah, perselingkuhan politik ini, perselingkuhan kekuasaan itu berakibat pada problem yang dihadapi KPK sekarang ini. Yang dihadapi sekarang ini KPK bisa dilihat pertama dari Undang-Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 yang undang-undang ini menurut banyak pengamat mengatakan, saya termasuk yang mengamati terus, KPK ini dilumpuhkan melalui undang-undang ini. Jadi prestasi Presiden Jokowi bersama DPR itu adalah melumpuhkan KPK, walaupun dengan catatan sejauh pengamatan kami semuanya, yang lumpuh itu tidak semuanya, tapi karena masih banyak SDM di KPK yang kami mengenal integritasnya cukup tangguh, dan itu sebagian besar, persentase terbesar masih bersabar dengan jiwa besar di KPK. Nah, tetapi KPK sebagai lembaga mengalami pelumpuhan. Kata independen yang tadi saya sebut sudah tidak ada lagi. Kemudian diperparah dengan seleksi pimpinan KPK. Seleksi pimpinan KPK. Bahkan banyak kritik terhadap seleksi pimpinan KPK kemarin, dan kita lihat bahwa pimpinan KPK yang sekarang ini dihadapkan pada undang-undang yang baru, yang sudah dipasung melalui undang-undang itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa yang dihadapi oleh masyarakat ini, oleh bangsa ini, oleh rakyat ini adalah common enemy, musuh bersama, yaitu korupsi berbagai tingkatan, berbagai bentuk, berbagai jenis, berbagai pola, berbagai lini. Nah, seperti tergambar di depan ini saya mengambil data dari KPK juga, bahwa kalau di 2004 sampai 2019 waktu itu angka-angka sejumlah orang yang terlibat korupsi. Paling banyak adalah 305. 305 itu ada di pemerintahan pusat. Nah, itu ada angka di sebelah kiri, 305. Teman-teman yang dari daerah-daerah tidak perlu khawatir karena sudah ada perwakilannya di situ. Sudah ada perwakilannya di situ. Artinya angka ini menunjukkan putaran-putaran korupsi itu sudah merata, sudah mengepung rakyat, yang rakyat itu sebetulnya merupakan subjek hukum yang berdaulat. Nah, menghadapi seperti itu, bagaimana pandangan-pandangan saya sampaikan dalam PowerPoint yang agak panjang, tapi tidak semuanya saya sampaikan, bahwa pada bagian pertama PowerPoint ini saya ingin menyampaikan bahwa sektor agraria dan sektor agraria itu dicerminkan dengan tindakan-tindakan itu mencerminkan adanya radikalitas politik. Itu ada sejumlah fakta itu, 1 sampai dengan 6. Ada penguasaan oleh swasta terhadap lahan-lahan yang seluas Pulau Jawa. Pulau Jawa itu luasnya 12 juta hektar. Itu lebih daripada itu. Kemudian ada sumber dan akar radikalitas politik sektor agraria di sektor perkebunan, properti, proyek-proyek infrastruktur. Yang beberapa data itu menunjukkan
itu terkait dengan yang tadi saya sampaikan, itu terkait dengan dua oligarki tadi. Saya ingin menyampaikan di sini kepada pemirsa, kepada partisipan, bahwa salah satunya tentang OTT, operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan itu adalah menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat kepada KPK yang masyarakat mengetahui lingkungan kerjanya itu akan terjadi kejahatan berupa suap dan sejenisnya, kemudian mereka melaporkan. Nah, angka-angka di 2019 misalnya, tahun 2019, OTT itu mencapai 21 dengan 79 tersangka. Saya melihat data terakhir itu di 2019 dan ada data di awal 2020, tapi setelah saya lacak ada pejabat yang kena OTT itu produknya dari pimpinan yang lama di bawah Pak Agus Raharjo. Saya ingin menekankan operasi tangkap tangan itu salah satu indikator bahwa masyarakat itu lapor kepada KPK. Dulu kami sering menerima laporan itu lewat SMS dan sebagainya. Apalagi teman-teman Dumas dan sebagainya. Banyak sekali laporan masyarakat. Dari Sumatera sampai ke Papua, semuanya ada. Nah, sekarang kalau kita lihat, kembali situasi sekarang ini, adakah OTT itu? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap pimpinan terhadap OTT itu sendiri? Saya dengar ada yang mengatakan, pejabat baru mengatakan OTT itu tidak prospektif, sehingga akan kita evaluasi. Nah, padahal faktanya menunjukkan tingkat kepercayaan pada publik dan untuk menimbulkan deterrent efek jerah kepada para koruptor, terutama koruptor politik itu merupakan salah satu cara yang efektif. Mengapa saya katakan gitu? Karena dari OTT itu biasanya di KPK dikembangkan, case building namanya. Kita masih ingat case building, mengembangkan kasus itu. Nah, disitulah gurita bertitik tolak dari OTT itu bisa sampai ke level-level samping, level atas dan sebagainya. Kayak gambarannya kayak COVID-19 20 ini. Saya katakan 1920 karena COVID itu berawal dari 2019, ternyata masih bercakar, masih dominan di 2020 ini. Nah, pengembangan kasus itu menunjukkan bahwa di sektor minerba misalnya, di sektor sumber daya alam yang KPK sejak dulu concern sekali, karena itu bangsa ini yang merupakan milik rakyat karena rakyat yang berdaulat, itu sejak periode dulu sampai sekarang concern dari KPK melalui GNP SDA ini menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang demokratis. Karena melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil. Jadi saya simpulkan supaya tidak mengganggu waktu yang lain. Saya simpulkan nanti data-data ini agak lengkap, ada semuanya nanti. Bahwa OTT misalnya itu dibarengi juga dengan pencegahan, dalam arti pencegahan yang progresif. Teman-teman di KPK masih ingat dulu ada bulan madu antara KPK dengan Polri dengan Jaksa Agung. Waktu itu Jaksa Agungnya Pak Basri Arif, kemudian Kapolrinya Pak Timur Pradopo, diteruskan dengan Pak Sutarman. Itu ada bulan madu ketika program OTT ini dilakukan melalui pendekatannya preventif, sehingga tidak yang semula orang itu bisa kena OTT tidak jadi karena melalui pendekatan preventif ini. Tapi itu dilakukan intensif kerjasama antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Dulu bisa seperti itu. Nah, hasilnya luar biasa. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa menampilkan, mungkin Mas Suli sendiri, berapa triliun, kalau nggak keliru 2008 sampai 2012, aset negara itu yang bisa diselamatkan oleh KPK melalui gerakan pencegahan. Tapi pencegahan yang ofensif, yang progresif. Dan pencegahan itu sebagian juga muncul bersumber dari OTT yang ditangkap. OTT dikembangkan tadi. Kesimpulannya bahwa dalam situasi sekarang ini kekuatan bangsa ini, kekuatan KPK ini, khusus di bidang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan KPK itu seperti apapun, siapapun hanya 4 tahun. 4 tahun kalau dia sukses maka dia akan menjadi catatan sejarah yang bagus sekali di kalangan pegawai, di kalangan masyarakat, bahkan tertinggi sana di ars Allah, di istana, di catatan Allah, Lauhul Mahfuz. Tapi jika 4 tahun terjadi manajemen, kepemimpinan, maka yang akan terjadi adalah catatan sejarah yang buruk kepada siapapun yang memimpin KPK itu. Tapi kita ingat bahwa KPK tidak tergantung pada pimpinan, karena pimpinan KPK itu merupakan satu organisasi yang independen tadi, dan di sana sudah tumbuh berkembang egalitarianisme, ya, satu prinsip kesetaraan, tapi dalam keadaban itu. Hubungan atas bawah tetap ada, tetapi itu tidak menimbulkan tidak menutup kritik-kritik. Nah, nilai-nilai dasar seperti ini, kalau saya tarik di dalam poin-poin yang saya sampaikan ini ialah bahwa pimpinan KPK perlu pendekatan baru, yaitu pendekatan profetik. Ciri-ciri pendekatan profetik itu pertama religius, kemudian yang kedua adalah punya visi ke depan yang jelas tentang komitmen kenegaraan, kemudian egaliter, dan punya komitmen nasionalisme. Saya dengar sayang sekali pimpinan KPK yang sekarang dikabarkan, mudah-mudahan tidak istilah religius justru dihapus. Padahal istilah religius ini punya ruhnya, punya sumbernya pada pembukaan UUD 45 dan Pancasila kita. Dan kita ingat bahwa yang berhasil mengantarkan negara ini lewat perjuangan masa lalu oleh pejuang-pejuang itu hampir semuanya adalah tokoh-tokoh religius, tokoh-tokoh agama. Nah, sekarang tinggal kemerdekaan ini dinikmati, justru kata religius dihapus. Tidak ada satu penjelasan yang jelas mengapa kata religius dihapus. Saya kira sebagai penutup itu nanti lebih baik kita kembangkan dalam dialog. Itu Mas Sulis. Iya, ya, baik. Terima kasih Pak Busro, kesimpulannya luar biasa gitu ya. Tapi saya ingat betul zaman beliau masih menjadi salah satu pimpinan KPK gitu ya. Beliau sangat menekankan bahwa pemberantasan korupsi itu harus melibatkan masyarakat sipil gitu ya. Dan ini sebenarnya yang menjadi jiwa atau roh dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam gitu ya. Kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya KPK, tidak hanya Apgakum, tapi juga masyarakat sipil gitu ya. Dengan kekuatan masyarakat sipil ini justru GNP/SDA 5 tahun terakhir itu mampu menembus tembok-tembok buntu untuk perbaikan tata kelola SDA. Misalkan soal penerimaan negara tadi Pak Busro sudah menyinggung gitu ya, kenaikan penerimaan negara bisa kita dorong baik pajak maupun non pajak. Terus kemudian kita juga dengan GNP/SDA itu mampu meningkatkan fungsi pengendalian pemerintah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga ada peningkatan dari sisi standar layanan publik. Tapi lagi-lagi situasinya sekarang itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya, bagaimana kekuatan oligarki, politik, ekonomi itu berkelindan dengan musuh bebuyutan abad ini gitu, yaitu korupsi gitu ya. Nah, sebelum
saya beranjak ke Gus Roy, saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di fitur Q&A, ditulis pertanyaannya apa, terus kemudian ditujukan ke narasumber siapa, gitu ya. Ditunjukkan ke narasumber siapa. Ya, mungkin nanti karena pertanyaannya banyak, jadi nanti akan kita rangkum dan akan kita sampaikan ke narasumber. Tapi kalau kemudian ada waktu, nanti bisa kita angkat ke live question. Selanjutnya kami beranjak ke Gus Roy gitu ya, dari Komite Nasional Front Nahdien untuk Kedaulatan SDA. Saya pikir banyak pengalaman yang bisa di-share dari Gus Roy ini, bagaimana kemudian Forum Komite Nasional Front Nahdien itu melakukan upaya-upaya penyelamatan SDA. Gitu. Baik, lanjut saja. Monggo silakan Gus Roy, waktu kami persilakan 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah diundang dalam diskusi yang insya Allah penuh berkah ini. Kebetulan ini juga event KSDA ini namanya mirip-mirip sekali nih Mas Sulis dan Pak Busro dengan GNPSDA ya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Mudah-mudahan saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi bagian dari riset kami di SAIG Institute di Kalimantan Selatan dan juga refleksi kami belakangan terlibat dalam isu-isu sumber daya alam. Nah, saya ingin memulai diskusi kali ini dengan, maaf, terlalu cepat ya ini. Saya ingin mulai diskusi kali ini dengan perspektif yang dipakai oleh Samuel Huntington tentang korupsi. Gitu. Yang sederhananya adalah korupsi dipandang sebagai perilaku yang menyimpang para pegawai bagian besar masyarakat. Nah, ini mengapa menarik? Tentu saja ada akar kultural yang saya lihat sejauh ini bahwa korupsi itu juga meskipun terjadi di semua masyarakat, tapi relatif cukup kental di Indonesia karena ada dorongan-dorongan kultural yang memungkinkan itu terjadi. Nah, saya kira Huntington tepat ketika dia mengatakan atau menganggap bahwa semakin berkembang dan modern sistem politik dan sosial di masyarakat, maka akan semakin rendah pula tingkat korupsinya di sebuah masyarakat tersebut. Terus kemudian juga dalam catatan ini dia bilang sebagian besar masyarakat yang belum mampu membedakan antara kepentingan privat dan kepentingan publik, terutama ketika organisasi birokrasinya tidak demikian mapan, seringkali persoalan-persoalan korupsi itu terjadi dan mengemuka dan dianggap lumrah begitu saja. Nah, ini juga ada kaitannya dengan di Indonesia dan sehubungan dengan apa yang dikatakan Pak Busro tadi soal relasi kuasa antara oligarki sumber daya alam dan politik di Indonesia. Saya sangat setuju yang disampaikan Pak Busro bahwa persoalan relasi kuasa di Indonesia ini belum beranjak jauh lah. Dari rezim ke rezim saya pikir nggak berubah banyak, justru malah di zaman rezim infrastruktur ini kuasa oligarki sedemikian kuat, bahkan oleh kawan-kawan kami, para penstudi ekonomi politik di Indonesia, mereka sepakat bahwa diskursus oligarki menemukan momentumnya kembali. Padahal ini wacana yang sangat lama di zaman Orde Baru yang diusung oleh Richard Robinson, Fedi Hadis, dan juga Jeffrey Winters. Nah, hari ini menjadi aktual dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, terutama di sektor sumber daya alam. Nah, ini yang menjadi tema yang mau saya sampaikan. Kemudian terkait dengan relasi oligarki sumber daya alam dan politik yang terjadi di Indonesia, Mas Febri tadi sudah menyinggung bagaimana mereka punya penguasaan alat produksi, kapital, dan lobby, dan juga bisa mengintervensi regulasi dan kebijakan. Karena itu tidak heran, ini yang juga mengejutkan kita sekaligus mengecewakan, ini kritik, saya pikir otokritik yang baik ya, di tengah pandemik yang demikian dahsyat yang pertaruhannya adalah nyawa masyarakat, pemerintah justru mengambil kesempatan di tengah kesusahan banyak orang dengan mengesahkan rancangan undang-undang minerba, yang rancangan undang-undang minerba sebelumnya saja sudah sangat luar biasa nggak ideal, ditambah dengan kondisi sekarang justru memberi karpet merah bagi investasi di sektor ekstraktif gitu.
Nah, itu hanya mungkin terjadi karena memang penguasaan alat produksi, kapital, dan lobby yang demikian besar dan berkait rindang dengan struktur politik hari ini, nyaris belum ada yang bisa menandingi itu. Ya, kita tahu semua elemen-elemen politik yang terlibat di dalam pertarungan politik elektoral, semuanya saya setuju dengan banyak orang, juga banyak ilmuwan yang mengatakan ini tidak mencerminkan dari atau tidak menjadi representasi dari kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Ada yang bilang mengatakan bahwa demokrasi dengan demikian kemudian telah bergeser jauh, yang mestinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian dari korporasi oleh korporasi untuk korporasi. Nah, ini saya kira menjadi rumor yang sudah rahasia umum, semua orang sudah tahu. Saya keliling-keliling baik dengan teman-teman yang sedang riset di Saike Institute maupun dengan teman-teman basis kami di FNKSD Afronadin untuk kedaulatan sumber daya alam, terutama di kawasan Jawa dan belakangan di Maluku Utara. Sebagian besar kawan-kawan memberikan catatan desas-desus soal suap, soal bagaimana elit-elit lokal itu sebenarnya mereka hanya dimunculkan oleh kepentingan-kepentingan elit oligarki ekonomi politik, terutama di sektor sumber daya alam. Karena memang kita masih melihat bahwa orientasi pembangunan di Indonesia masih akan bertumpu pada sektor sumber daya alam, apalagi dalam peta global, dalam mata rantai produksi, Indonesia akan tetap masih menyumbang bahan baku murah sekaligus buruh murah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi saya singgung bagaimana Huntington mengatakan bahwa ini penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai publik yang memang ada akar-akar kulturalnya yang melekat. Nah, ini ditambah dengan situasi bahwa ekonomi politiknya nggak berubah, orientasi pemerintah nggak berubah, struktur konfigurasi politik kita yang tercermin dalam politik elektoral nggak berubah. Bahkan Pak Jokowi sudah mengajak damai dengan COVID, yang ini hampir sama dengan mengajak damai kubu-kubu lawan politiknya. Artinya dia mau mengakomodir semua kepentingan itu untuk akumulasi, untuk kepentingan elit-elit oligarki. Nah, ini semakin runyam, ditambah dengan negara sangat kuat, modal kuat, masyarakat lemah. Kuat ini menjadi sesuatu yang peyoratif dan negatif dalam konstruksi politik hari ini, karena seperti tadi saya bilang bahwa politik hari ini, ya demokrasi kita sudah dibajak. Mungkin ya bahwa retorika politik anti korupsi memang mengemuka di mana-mana, muncul di mana-mana. Tapi tidak sebanding dengan bagaimana pemerintah mendukung sarana efektif bagi melawan korupsi itu sendiri. Bahkan bukannya didukung, alih-alih mohon maaf ini kalau mungkin agak keras ya, saya menganggap dan banyak kawan menganggap ini pelan-pelan dilucuti. Salah satunya dengan apa yang kita alami hari ini gitu. Karena itu tagarnya reformasi di korupsi, persis seperti dikatakan Pak Busro, padahal KPK itu adalah cita-cita reformasi. Kalau ini jebol, maka seluruh agenda dan cita-cita reformasi itu bubrah kalau bahasa Jawanya, ya hancur semuanya. Kita hanya tinggal ilusinya saja. Fakta-fakta konkret dari perjuangan itu sudah hilang. Nah, saya mau beranjak sedikit melihat persoalan ini juga dari perspektif Islam gitu. Karena kami dari teman-teman NU ya, gerakan kultural di NU, yang alhamdulillah Pak Busro kemarin saya juga diundang di pengurus pusat Muhammadiyah ikut mendeklarasikan, dan waktu itu yang mendeklarasikan adalah Pak Busro. Terbentuknya satu divisi baru di anak-anak muda Muhammadiyah namanya Kader Hijau Muhammadiyah. Nah, ini penting sekali. Ini saya ingat pesannya Pak Syafi'i Ma'arif 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, kami berjumpa di Kuala Lumpur dalam sebuah simposium, dan beliau mengatakan, Mas Roy, cobalah sekarang dibangun ini, melihat Indonesia pasca NU Muhammadiyah, keluar dari jebakan-jebakan persoalan-persoalan advokasi harian, persinggungan-persinggungan atau persaingan yang tidak penting antara NU dan Muhammadiyah. Karena kalian ini pilarnya, kata Pak Syafi'i Ma'arif, dan mudah-mudahan dengan momentum mengawal ini perjuangan untuk menyelamatkan sumber daya di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU bisa semakin solid dan semakin akrab. Nah, ini catatan saya dan kawan-kawan di Kalsel saja. Ini rumor yang semua orang hampir di Kalsel tahu gitu.
Kita tahu bahwa Kalsel dulu itu dikenal sebagai tempat kelahiran para ulama. Semua ulama-ulama besar lahir banyak sekali dilahirkan di Kalsel. Terutama Syekh Arsyad Al-Banjari, tapi sekarang Kalsel dianggap sebagai rumahnya para haji batubara. Ini menjadi dilema di dalam wacana Islam. Bagaimana mungkin gitu kan, Islam yang rahmatan alamin dan menyebut Tuhan, Allah itu menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi uniknya dan menggelisahkannya di Kalimantan Selatan, ini sedikit catatan saja, 50% kawasan wilayahnya telah dibebani dengan perizinan industri ekstraktif, baik perkebunan sawit maupun pertambangan batubara. Ini luar biasa mengecewakan sebenarnya, 50% lebih, jadi sedikit saja yang dihuni oleh masyarakat, dan itu pertanian kita bertumpu pada pertanian skala kecil ya, petani gurem yang rasio penguasaan tanahnya itu secara keseluruhan adalah 0,5 hektar sampai 1 hektar. Nah, di dalam situasi yang gawat darurat seperti sekarang, menghadapi pandemi dan kemungkinan terjadi krisis pangan, pemerintah justru membiarkan proyek-proyek infrastruktur yang disebut dengan super premium atau super strategis itu di 5 kawasan yang disebut dengan Bali Baru. Nah, ini terus kemudian pemerintah meminta agar kalau suatu saat terjadi krisis, agar masyarakat di Indonesia Timur mau menyediakan pangan berupa sagu sebagai strategi untuk menghadapi krisis. Padahal dalam situasi nggak ada pandemi, mereka ruang hidupnya digusur. Terus kemudian dari catatan Walhi misalnya mengatakan 40% hutan Walhi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa di Pegunungan Meratus 41% ya kawasan tambang tadi itu di Pegunungan Meratus yang sekarang menjadi atapnya Kalimantan, menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi orang Kalimantan Selatan tapi seluruh Kalimantan. Hutan yang masih bisa dipertahankan, dan itu sayangnya juga sudah mulai pelan-pelan ditambang, dan seenggaknya ada tiga perusahaan besar, salah satunya ada Adaro di sana, dan kemudian MCM juga masuk untuk mengeksploitasi hutan itu gitu. Dan lainnya lagi yang saya dapat dari catatan teman-teman Jatam misalnya melalui Citra Satelit mengatakan sekarang ada setidaknya 814 lubang tambang di Kalimantan Selatan yang 157-nya adalah milik perusahaan tambang batubara, dan itu dibiarkan menganga. Kalau cerita memang belum ada, mudah-mudahan jangan sampai ada. Di Kalimantan Timur itu sudah ada 35 atau 36 ya, ada anak-anak yang tenggelam dalam lubang tambang itu, dan sialnya ini oleh pemerintah daerah justru dibayangkan sebagai destinasi wisata baru, bukan lagi disebut sebagai tambang, malah disebut sebagai danau. Ini sangat manipulatif dalam baik pada aspek akademik ya. Ini politisasi bahasa menurut saya yang ditawarkan, diimposisikan, didesakkan kepada masyarakat seolah-olah ini terjadi secara natural. Seandainya kalian tenggelam di sana, ya itu sudah biidznillah, dengan izin Allah, sudahlah terima aja lah, nggak usah protes. Nah, kasakusuk bahwa terjadi suap, terjadi pelanggaran HAM, itu bukan hanya di instansi-instansi, masyarakat kecil pun bisa mencium itu. Total izin luasan tambang di Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta hektar atau 33% dari luas Kalimantan Selatan yang totalnya 3,7 juta hektar. Ini juga sudah kami dokumentasikan dalam sebuah film judulnya Meratus versus Oligarki Batubara. Ini kerjasama saya Youth Institute, Jaringan Bersihkan Indonesia, terus kemudian dengan MUI, dengan PJNO, dengan Muhammadiyah, dengan Save Meratus dan Walhi Kalimantan Selatan. Kami meneropong bahwa ada situasi ideal yang bisa kita dorong bersama, teman-teman yang ada di KPK. Saya mau mengatakan ini karena apa? Sebenarnya KPK ini kan punya trajektori yang udah bagus ya, GNPSDA. Saya dulu waktu masih aktif di pesantren Tebuireng masih sering ketemu dengan Pak Adnan Pandu Praja, ketemu dengan Mas BW, kita bikin sosialisasi anti korupsi di KPK. Dan belakangan saya juga tahu tempo hari KPK juga datang ke mana itu, ke salah satu pesantren besar di Sumeneb ya, jaringan kami juga di Guluk-Guluk. Nah, kolaborasi seperti ini saya pikir perlu ditingkatkan meskipun ada banyak kawan yang
ragu juga, bukankah suap itu juga kait kelindan Gus Roy di kelompok-kelompok Islam dan juga di akar kultur Jawa gitu. Ya, tadi seperti di awal di tesisnya Samuel Huntington, bagi kawan-kawan yang pendekatannya strukturalis tentu saja tidak sepakat dengan Huntington, tapi pada aspek ini saya setuju bahwa ada akar-akar kultural. Sejauh kita nggak bisa membedakan bagaimana tugas-tugas publik, tugas-tugas jabatan publik dengan tugas personal, maka korupsi itu juga sangat mungkin terjadi. Apalagi ditambah dengan kuasa oligarki yang demikian mencengkeram seperti tadi saya singgung di awal. Nah, yang menggelisahkan misalnya, karena bukan saya optimis bahwa semua kiai, semua ustadz baik di NU dan Muhammadiyah punya visi yang sama. Mereka percaya bahwa korupsi, terutama di sektor sumber daya alam, harus dilawan karena itu bertabrakan secara prinsip dengan epistemologi hukum Islam. Itu bertabrakan dengan cita-cita maqasid al-syariah, bertabrakan dengan kaedah fikih. Saya setuju, cuman karena akar pemahaman terhadap ini dan mereka perlu dilibatkan lebih jauh lagi dalam mengawal krisis-krisis sumber daya alam, karena pusat-pusat kiai-kiai ini kan basisnya di desa-desa ya. Muhammadiyah dan NU ini basisnya sampai di desa-desa, di kampung-kampung, di ranting, di kecamatan, di dusun-dusun. Mereka ada pengurusnya. Coba kalau mereka itu kita libatkan, diedukasi lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip Islam tadi itu selaras dengan perjuangan melawan korupsi di Indonesia, tentu saja kita punya harapan yang lebih baik ya dengan kondisi Indonesia, meskipun di atasnya kondisinya tidak baik-baik amat gitu. Nah, yang menggelisahkan ini juga kemudian suap yang dianggap terlanjur sebagai budaya, bahkan ada yang menganggap ini sudah budaya Indonesia, saking seringnya dan dianggap sesuatu yang lumrah gitu kan. Budaya itu kan karena sudah dikerjakan ya, dilakukan secara persisten terus-menerus, again and again, terus kemudian tidak ada yang menginterupsi gitu. Nah, kontrol sosial ini saya kira yang perlu didorong terus. Jangan sampai misalnya ada ustadz, saya tidak memfitnah, saya tahu betul karena ini pengalaman saya di lapangan, meskipun nggak perlu saya sebutkan ya, di beberapa titik misalnya ustadznya malah mendukung, malah bilang ini perusahaan belum beroperasi aja kita udah dapat sapi ini mas. Gitu. Bagaimana kalau sudah beroperasi? Bagaimana yang disebut CSR dijadikan alat untuk menyuap masyarakat? Bahkan disebut sebagai rezeki min haitsu la yahtasib gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini salah betul. Tapi ini perlu kita luruskan bersama. Saya enggak mengajak kita nyatru ya bahasa Jawanya itu ya. Memusuhi mereka enggak. Karena ini semata-mata mereka tidak tahu, dan ini penting sekali kita mengecek dari mana uang yang masuk ke pesantren, masuk yang ke kas-kas organisasi, atau lembaga-lembaga institusi keagamaan di desa seperti masjid, seperti musola dan lain sebagainya. Karena apa? Seringkali masyarakat sudah tahu dan dibenturkan. Kasus ini salah satu yang saya singgung ini tidak terjadi di Kalimantan tapi terjadi di Jawa, di Kebumen, di Batang, perampasan PLTU, di Cirebon, di Indramayu, juga dengan teman-teman Walhi saya bareng-bareng di sana. Terus kemudian di Jawa Timur dengan teman-teman Walhi juga, dan dengan teman-teman ini kader hijau Muhammadiyah di Banyuwangi gitu. Itu sekarang antar masyarakat dibenturkan. Saya tahu betul itu suapnya itu. Masalahnya kan kita belum bisa membuktikan, tapi kita tahu itu ada gitu. Nah, ini perlu didorong lebih jauh menjadi kolaborasi yang sifatnya tidak pasif tapi aktif. Bagaimana kita bisa menyusun agenda bersama, karena pada aspek ideasional kita sama. Indonesia ini nggak akan selesai persoalan kita ngomong demokratisasi selama pelanggaran HAM, selama korupsi itu tidak kita lawan. Gitu. Nah, ini ada 5 prinsip yang nggak perlu saya baca, tapi setidaknya teman-teman dan pemirsa yang terlibat bisa melihat itu. Ini disepakati sebagai bagian dari maqasid al-syariah, tujuan dari syariah. Ini mulia sekali. Saya setuju dengan Pak Busro tadi. Ini makna religius yang ini nih harus kita perjuangkan. Kalau mau ngomong nasionalis yang sesungguhnya ya ini. Kalau korupsi berlanjut maka kita nggak bisa menjalankan hifdzuddin. Kalau korupsi berlanjut kita nggak bisa mengamalkan hifdzun nafas. Kita nggak bisa mengamalkan hifdzun nasl, perlindungan keturunan. Kita nggak bisa mengamalkan hifdzul akal, perlindungan pikiran. Lah gimana pikiran dong? Tanahnya dirampas, hutannya dirusak.
nggak hanya itu, kita sekarang mengkritik dituduh sebagai anti negara. Lu gimana orang seperti saya anti negara gitu. Justru kita mengkritik negara, ingin negara ini menjadi baik. Nah, semua kritik-kritik seperti sekarang yang terus kemudian dicurigai sebagai anti negara, anti nasionalisme, karena faktanya proyek-proyek yang berlangsung bukan proyek nasionalisme. Kita bisa berdiskusi panjang soal ini, soal agenda kebijakan-kebijakan neoliberal di Indonesia. Gitu. Terus kemudian hibdul mal, perlindungan harta. Gitu. Harta ini tentu saja harta dalam pengertian yang lebih luas, ya, termasuk hak kelola atas tanah adat mereka. Masyarakat adat itu juga harta mereka. Livelihood itu juga harta. Nah, ini sebagian besar orang-orang digusuri. Pak Busro, saya juga mau lapor sedikit nih, Pak. Saya aktif itu bolak-balik, Pak, ke mana itu? Ke Kulon Progo, Pak, itu. Setelah kami cek, Pak, orang warga yang digusur oleh proyek NIA ini, bandara baru ini, sebagian besar masyarakatnya sekarang lontang-lantung. Mereka diproyeksikan masuk dalam kerja-kerja formal. Kerja-kerja formal kita tahu sangat sedikit menyerap tenaga kerja yang dianggap bukan kualifikasi mereka, yang tidak ahli. Orang-orang yang awalnya bertani dari luasan tanah 1 hektar sampai 2 hektar itu sekarang nggak bisa lagi bercocok tanam. Nah, ini juga terjadi di Sukamulya dan terjadi di banyak tempat yang lainnya. Terjadi di Merauke yang tanahnya dibabat untuk membangun sawah baru. Terus kemudian saya menyinggung sedikit, saya nggak bisa cerita Muhammadiyah meskipun saya tahu, Bu Busro nanti bisa menambahi, tapi ini di NO, ini terobosan yang luar biasa yang perlu dikawal bareng-bareng kader-kader NO, bukti bahwa kita itu hubbul waton minal iman, cinta kita kepada Indonesia adalah menjaga kedaulatan kita. Nah, ini perlu juga ada reformulasi makna kedaulatan, ya. Kedaulatan itu bukan soal konsensus politik yang sudah dibangun para pendiri bangsa, tidak hanya ngomong soal fondasinya Pancasila, Undang-Undang Dasar, nggak hanya ngomong batas-batas wilayahnya saja, tapi pada aspek basic need masyarakat, pada aspek bagaimana pembangunan itu melayani kehidupan masyarakat, bagaimana agenda-agenda strategi pembangunan itu tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Padahal di NU sangat maju sekali. Di Muktamar Jombang misalnya, di Muktamar 33 ada 2 putusan soal sumber daya alam yang sangat maju sekali. Satu mengatakan bahwa alih fungsi lahan produktif menuju non produktif hukumnya haram. Produktif itu pertanian, bisa juga hutan. Hutan itu juga produktif. Kita nggak bisa mengatakan hutan nggak produktif loh. Terus digeser dengan tanaman produksi. Ini kapitalistik sekali cara pandangnya melihat landscape, ya, melihat tentang alam itu. Hanya dipakai sebagai kepentingan komodifikasi, meletakkan hutan itu sebagai labor. Karena itu dibabat semuanya, dijadikan sebagai buruh dan komoditas untuk mengakumulasi bagi kepentingan segelintir orang. Nah, yang kedua, perusakan hutan itu juga hukumnya haram di NU. Saya pikir juga semangatnya sama dengan di Muhammadiyah. Terus ini yang kami telusuri di FNKSDA, di tim kami, di tim fikih kami bisa menyimpulkan bahwa perusakan atau investasi di sektor ekstraktif, sumber daya alam, lingkungan, dan sumber-sumber agraria, kecenderungannya, tendensinya adalah ghosab. Ghosab itu didefinisikan sebagai penguasaan atas hak milik orang lain dengan cara yang menimbulkan permusuhan dan persengketaan. Ini terang sekali di dalam kitabnya Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam Mu'adilatuh yang menjadi pijakan jihad kami. Insya Allah kami akan membangun kolaborasi lintas agama untuk penyelamatan sumber daya alam dengan teman-teman Kristen, teman-teman Hindu. Mudah-mudahan bisa jalan bareng dengan GNPSDA KPK, karena semua konsolidasi kekuatan yang harus kita kerahkan, harus kita pakai, kita maksimalkan, jangan sampai konsolidasi modal dan elit-elit oligarki ini lebih cepat ketimbang yang kita lakukan. Gitu. Terus kemudian ada kaidah fikih yang bisa menjadi pijakan minimalis dalam perjuangan kita bersama, dan ini nggak ada satupun ormas yang bisa mundur kecuali ormas-ormas Islam yang suaranya fasistik. Itu nggak masuk hitungan saya, nggak masuk hitungan diskursus kita gitu. Yang disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, mencegah kerusakan atau kemudaratan itu harus diutamakan dibanding menarik kemanfaatan. Nah, ini di tengah pandemik, saya singgung sedikit, sangat penting sekali. 11 April yang lalu di Belanda sudah ada 170 ilmuwan, akademisi yang
membuat manifesto pembangunan di luar pembangunan skema neoliberalisme pasca COVID. Krisis iklim, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, perampasan lahan, terus konsumsi yang berlebih, produksi yang berlebih. Itu semua sedang dicarikan solusi, meskipun kita nggak tahu seberapa mampu mereka mengeksekusi itu. Nah, ini ada kegelisahan lainnya lagi. Kapan kita bisa mendorong itu? Mendorong sebesar-besarnya organisasi-organisasi Islam, organisasi masyarakat sipil, NGO, mestinya harus punya rumusan mendesakkan agenda baru yang kita tawarkan kepada pemerintah atau tidak sama sekali. Nah, yang terakhir, ini tadi saya singgung juga di tengah, kita mesti lebih banyak lagi bikin sosialisasi anti korupsi. Jangan sampai, ini Jawa ini ya, sekarang saya orang Jawa, itu kan ada istilah mikul dur mendem jero, bukan mendem ya, mendem itu mabuk ya, mendem jero, mengangkat kehormatan setinggi-tingginya dan apa itu menutup aib sebesar-besarnya, ini terus kemudian menjadi mental right or wrong is my friends, right or wrong is my organization misalnya. Ini kan terjadi sekali gitu. Ini kritik saya, otokritik ya, mudah-mudahan teman-teman tidak tersinggung gitu kan. Saya jujur gelisah kemarin misalnya Imam Nahrawi yang kena masalah, terus kemudian ada beberapa kawan yang membela Sarambay Buta. Nah itu mudah-mudahan otokritik maupun kegelisahan dan catatan lapang yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemantik diskusi yang lebih berwarna selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Roy. Jadi ada catatan penting tadi, di demokrasi sudah dibajak gitu ya, dari korporasi untuk korporasi gitu ya. Dan menarik ajakan dari Gus Roy tadi, Gus Roy ini representatif dari NU gitu ya, mengajak Pak Busro Muhammadiyah untuk berkolaborasi, bahkan kolaborasi lintas antar agama gitu ya. Bagaimana kemudian ini secara konkret itu bisa diwujudkan.